warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Selamat siang, dan di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai populasi gitu. Nantinya sebelum itu di sini perkenalkan saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Nama saya Dian Apriliani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mia Warni. Nah, nantinya di sini kita akan membahas sedikit tentang populasi, yang dimana teman-teman tahu sendiri kalau populasi ini merupakan kumpulan makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan yang ada di muka bumi ini yang satu spesies atau sejenis gitu. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini langsung saja ke pemateri pertama. Kepada saudari Mia Warni dipersilahkan. Sini saya akan menyampaikan tentang beberapa bagian dari populasi. Yang pertama ada pengertian populasi. Populasi adalah sekelompok individu yang sejenis atau sama spesiesnya. Populasi merupakan kelompok organisme sejenis yang hidup dan berbiak pada suatu daerah tertentu. Selanjutnya, karakteristik populasi. Karakteristik populasi dibagi menjadi dua, yaitu ada karakteristik populasi dalam ruang lingkup statistik dan ada karakteristik populasi dalam ruang lingkup biologi. Karakteristik populasi yang ada dalam ruang lingkup ilmu biologi dapat dilihat dengan adanya keberadaan suatu organisasi dan tentunya juga struktur organisasi yang memiliki sifat konstan dan fluktuasi sesuatu dengan waktu dalam memiliki sejarah kehidupan yang terjadi sejak lahir di dunia ini hingga meninggal dunia. Yang kedua yaitu karakteristik populasi dalam lingkup statistik. Karakteristik ini dari populasi yang ada dalam ruang lingkup statistik adalah mengenai kepadatan dan juga ukuran dari besaran populasi itu sendiri, yang termasuk di dalamnya ada beragam variabel parameter utama yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kematian dan juga kelahiran. Selanjutnya yaitu ada ukuran populasi. Di sini ada tiga, yaitu osilasi populasi, yaitu perubahan ukuran populasi secara simetris di atas dan di bawah level keseimbangan. Yang kedua yaitu minimum kritis, yaitu ukuran minimum populasi yang jika dilewati maka individu yang tersisa tidak mampu lagi untuk tumbuh. Yang ketiga ada kehancuran populasi, yaitu penurunan ukuran populasi secara cepat dan mendadak sebagai akibat dari pemanfaatan habitat yang berlebihan atau karena bencana alam. Yang keempat ada erupsi populasi, peningkatan ukuran populasi secara cepat dan tiba-tiba pada populasi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada struktur populasi. Yang pertama, populasi stasioner. Populasi stasioner terdiri dari dua kategori, yang salah satunya ada natalis atau kelahiran, yaitu semua individu yang lahir pada waktu yang sama dan dengan demikian bertahan hidup seiring waktu. Yang kedua ada mortalitas atau kematian. Indeks usianya adalah apa yang mereka beri label usia tanatologis, yaitu waktu sampai kematian. Yang kedua ada populasi regresif atau penurunan kelahiran. Yang ketiga ada populasi progresif atau peningkatan kelahiran. Selanjutnya yaitu sebaran individu. Di sini ada tiga, yaitu dengan merata, tidak merata, dan mengelompok. Secara merata yaitu jika densitas untuk setiap bagian pada suatu habitat yang berbeda. Pola seperti ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang sangat jarang berinteraksi satu sama lain.
yang tidak merata jika densitas setiap bagian pada suatu habitat yang berbeda. Pola seperti ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang hidup di lingkungan dengan sumber daya yang sangat langka, misalnya di gurun. Yang tiga, secara mengelompok, pola ini sangat umum terjadi pada hewan. Sumber daya pada habitat ini biasanya tersebar. Yang terakhir ada dinamika populasi. Populasi selalu berubah dari waktu ke waktu, baik dalam ukurannya maupun dalam komposisi individunya. Populasi hewan yang tidak terganggu, yang hidup pada suatu lingkungan yang juga tidak terganggu, biasanya berada pada suatu level atau titik keseimbangan dalam ukuran populasi, walaupun komposisi individunya berubah-ubah karena proses kelahiran, kematian, dan migrasi. Mungkin itu saja dari materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari populasi. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai gambaran umum, karakteristik, juga bagaimana dinamika dari populasi tersebut. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi dari populasi itu sendiri, entah dia dari hewan maupun tumbuhannya. Juga tipe interaksi beserta faktor pembatasnya. Jadi untuk memperjelas lagi bahwa populasi ini adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau satu spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Baik dia hewan maupun tumbuhan, semuanya memiliki kemampuan untuk bereproduksi, terlepas dari bagaimana bentuk reproduksinya, entah dia seksual maupun aseksual. Lalu di sini lanjut ke tipe interaksinya. Mungkin teman-teman nggak akan lihat dari sini gitu, jadinya untuk leafletnya sudah saya kirimkan via grup yang nantinya teman-teman juga bisa akses dan lihat di sana. Nah, jadi yang pertama di sini tipe interaksi netralisme. Jadi tipe interaksi netralisme ini terjadi pada populasi di mana tidak ada satupun pihak yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Jadi di kedua belah pihak itu nggak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Kalau kata kita nih, netral aja gitu, kayak jalannya tengah gitu. Nah, di sini ada contoh dari tipe interaksi populasi netralisme ini. Yang pertama ada sapi dan juga ada musang, yang dimana sapi ini dia memakan rumput gitu, sedangkan rumput juga termakan oleh sapi. Dari keduanya itu sama-sama membutuhkan gitu, dia tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Itu contoh dari netralisme. Lalu yang kedua di sini ada tipe interaksi populasi mutualisme, yang dimana teman-teman juga sudah tahu kalau mutualisme ini lebih ke sama-sama saling menguntungkan gitu. Nah, untuk interaksinya itu contohnya seperti apa? Seperti kita lihat pada hewan, yaitu kupu-kupu dengan bunga gitu. Kalau dari kupu-kupu sendiri, dia dapat menyerap sari-sari makanan yang ada di bunga itu sendiri. Sedangkan dari bunga merasa diuntungkan karena dibantu dalam proses penyerbukan dari bunga itu sendiri. Oke, lanjut yang ketiga di sini tipe interaksi populasinya yaitu pemangsaan atau predator. Tipe pemangsaan atau predator ini lebih ke bagaimana salah satu dari kedua belah pihak itu berinteraksi hanya karena untuk mengambil makanan dari si pihak yang ingin diinteraksikan gitu. Mungkin kalau kita ya, dia bermuka dua gitu. Jadi si hewan ataupun tumbuhan ini dia bermuka dua gitu, karena memang dia bertujuan untuk memangsa gitu. Interaksinya bertujuan untuk memangsa. Lalu untuk tipe interaksi populasi yang keempat di sini ada persaingan gitu. Kalau ini lebih ke bagaimana salah satu dari kedua belah populasi atau spesies yang ada ini, mereka beradaptasi untuk mereka melakukan persaingan terhadap ruang tempat tinggalnya itu atau ruang habitatnya itu. Jadi secara otomatis kalau kita melihat nih
seperti singa, juga harimau gitu. Ketika mereka berinteraksi atau mereka seolah-olah bermusuhan gitu, karena memang mereka mempertahankan daripada tempat tinggal mereka gitu. Di sini tipe interaksi yang dalam kategori persaingan tersebut. Lalu di sini ada tipe interaksi populasi komensalisme, yang dimana di sini ada salah satu pihak yang diuntungkan, tapi pihak yang lain itu tidak merasa dirugikan gitu. Kita bisa ambil contohnya dari ikan hiu dan remora gitu, karena remora ini di dalam ikan hiu atau dia selalu berpasangan dengan ikan hiu untuk menjaga tubuhnya atau meneduh gitu dari pemangsa yang ada di laut gitu. Sedangkan hiu nggak kenapa-kenapa meskipun dia selalu ngikut gitu atau nebeng mungkin di hiu ini. Nah, lalu untuk tipe populasi yang terakhir di sini ada parasitisme gitu. Seperti katanya parasit, otomatis dia berbahaya atau merugikan bagi salah satu pihak gitu. Jadinya ada salah satu pihak yang diuntungkan dan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kehadirannya gitu. Di sini bisa kita lihat untuk tipe interaksinya itu ada di pohon mangga dan benalu gitu. Karena kan pohon mangga ini dia bisa dibilang berdiri sendiri, sedangkan nanti benalu ini ikut nih di pohon mangga, otomatis sumber makanan atau cadangan makanan dari pohon mangga ini juga ikut terserap oleh benalu tersebut. Jadinya di sini dalam kasus ini pohon mangga yang dirugikan, sedangkan untuk benalu ini diuntungkan. Nah, lalu di sini untuk populasi hewan dan tumbuhan apa aja yang mempengaruhi daripada populasi yang ada di hewan maupun tumbuhan ini? Yang pertama di sini ada natalitas atau angka kelahiran gitu. Nah, di sini angka kelahiran itu mengacu pada individu baru gitu yang merupakan kemampuan suatu populasi untuk bertambah atau tumbuh gitu. Yang namanya kelahiran secara otomatis pastinya akan ada regenerasi gitu. Dan regenerasi ini juga dapat menambah beberapa populasi yang ada di spesies tersebut gitu. Karena kan kita bayangkan saja gitu, kalau tidak adanya natalitas atau kelahiran ini, maka secara otomatis itu yang akan membuat spesies itu menjadi langka gitu. Nah, jika ada natalitas ini, secara otomatis dia akan meregenerasi, juga dapat meningkatkan daripada populasi yang satu spesies tersebut. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi lagi di sini ada mortalitas, yaitu angka kematian gitu. Nah, mortalitas ini menjadi perhitungan berapa jumlah individu yang mati dalam jangka waktu tertentu gitu. Kalau kita melihat untuk yang mati gitu, karena pastinya ketika ada regenerasi, pastinya ada yang udah tua, nantinya juga karena ketika mereka mati, kalau nggak ada regenerasi, otomatis kan mereka akan punah nih gitu. Jadinya populasinya udah mentok sampai sana gitu. Jadinya kalau memang nantinya ada regenerasi, pasti juga ada yang namanya mortalitas atau kelahiran juga kematian gitu. Nantinya ada salah satu yang pergi, salah satunya lagi lahir gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini yang akan menjadi faktor yang mempengaruhi daripada populasi tersebut gitu. Kayak mereka ganti-gantian buat hidup di dunia ini. Lalu yang ketiga di sini penyebaran umur populasi. Nah, kenapa dia di sini ada penyebaran umur populasi? Karena memang di sini kayak disegmentasikan nih berapa usia yang produktifnya. Karena bisa kita lihat kalau untuk menentukan tingkat keadaan reproduktif ini lebih ke agar tumbuhan ataupun hewan ini bisa mensegmentasikan diri. Misalnya nih, nantinya tumbuhan atau hewan ini akan meninggal dalam jangka waktu ini. Jadinya mungkin nanti bisa dimutasi atau bagaimana untuk menghadirkan regenerasi baru agar tidak punah. Kurang lebih seperti itu untuk populasi ini. Juga ketika adanya penyebaran usia populasi ini lebih ke bagaimana biasanya untuk penyebaran populasi ini digunakan oleh para peneliti gitu, karena memang untuk menentukan segmentasi usia dari populasi itu agak sedikit sulit gitu. Jadinya ini perlu untuk mengetahui masa reproduktifnya itu kapan gitu, supaya mudah nih untuk melakukan regenerasi nantinya kepada spesies tersebut agar tidak punah. Nah, lalu di sini ada perluasan populasi. Nah, dalam perluasan populasi ini dia dibagi menjadi tiga hal yang bisa dilakukan untuk melakukan perluasan. Yang pertama di sini ada migrasi, yaitu perpindahan atau gerakan periodik suatu organisme untuk masuk dan keluar dari zona populasi.
perpindahan atau gerakan periodik suatu organisme untuk masuk dan keluar dari zona populasi. Jadi secara otomatis mereka berpindah dari tempat habitatnya yang awal ke tempat habitat yang baru. Untuk misalnya memang untuk di tempat yang lamanya itu mereka kekurangan sumber daya, bahan makanan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan nutrisi bagi tubuh spesies itu. Jadinya secara otomatis mereka ketika melakukan perluasan harus berpindah terlebih dahulu gitu untuk mencukupi asupan yang ada atau yang dibutuhkan oleh hewan-hewan tersebut. Lalu di sini ada emigrasi, yaitu gerakan keluarnya individu dari zona populasi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah anggota. Jadi emigrasi ini dia nggak semuanya langsung pindah gitu, jadinya secara bertahap gitu. Karena di sini memang kita udah dapat clue kalau emigrasi ini dia hanya berkurang gitu, bukan berpindah sepenuhnya dari suatu habitat itu gitu. Jadinya secara sebentar-bentar mereka atau secara bertahap mereka berpindah ke suatu tempat gitu. Lalu yang terakhir di sini ada imigrasi, yaitu proses masuknya individu luar ke dalam zona suatu populasi sehingga membuat jumlah anggotanya bertambah. Untuk imigrasi ini sebenarnya memiliki kesamaan gitu. Kalau migrasi itu dia proses keluarnya, kalau imigrasi ini proses masuknya ke dalam suatu habitat gitu. Tadi kan misalnya ketika dia keluar itu dinamakan dinamakan migrasi. Kalau dia masuk ke dalam suatu habitat itu dinamakan dengan imigrasi. Nah, lalu di sini ada densitas atau kepadatan. Nah, untuk densitas atau kepadatan ini lebih ke bagaimana besarnya hubungan populasi dengan suatu lingkungan. Namun cenderung untuk mengukur kepadatan dari populasi ini agak sedikit sulit gitu. Yang dimana disebabkan karena organismenya itu tidak tersebar merata di dalam suatu lingkungan gitu. Kayak dia memiliki tempat yang berbeda gitu dari tempat biasanya. Cuma jaraknya itu dia berada dalam satu kawasan, satu habitat, cuma rentangnya itu berjauhan, jadinya tidak merata gitu. Itu yang menyulitkan gitu untuk mengukur bagaimana kadar densitas atau kepadatan daripada populasi ini. Lalu yang terakhir di sini ada faktor pembatas populasi. Nah, di sini ada perubahan iklim, ada bencana alam, penyakit, perilaku sosial umumnya pada hewan, dan juga sumber daya. Nah, kalau perubahan iklim ini lebih ke mempengaruhi banyak faktor abiotik dalam suatu ekosistem. Nah, faktor abiotik ini kan teman-teman juga sudah tahu, yang dimana untuk faktor abiotik ini sendiri lebih ke bagaimana lingkungannya gitu. Nantinya ketika lingkungannya ini kan karena mereka hidup dalam suatu habitat gitu secara bersama-sama, ketika memang sumber daya atau perubahan iklim ini terjadi secara mendadak dan juga terusan gitu, mungkin kalau perubahan iklimnya sebentar tidak apa-apa gitu, tidak terlalu memberikan akibat kepada spesies atau populasi tersebut. Akan tetapi jika waktunya berkepanjangan, maka itu juga akan dapat menimbulkan masalah gitu bagi populasi tersebut, entah dia nanti kekurangan asupan gizi, kurus, ataupun mati dalam populasi tersebut. Nah, lalu di sini ada bencana alam. Bencana alam ini faktor-faktor yang biasanya terjadi secara mendadak, misalnya gempa bumi, banjir, kebakaran, dan hal-hal lainnya yang merusak daripada lingkungan tempat habitatnya. Jadinya itu bisa menjadi salah satu faktor pembatas gitu, karena memang ketika dari hewan-hewan atau populasi tersebut banyak nih, tapi tiba-tiba ada bencana alam gitu. Jadi secara otomatis mereka bisa langsung hangus atau mati dalam jumlah yang banyak gitu. Jadinya itu yang dapat menjadi faktor pembatas dari populasi tersebut gitu. Dan juga bencana alam ini dia lebih sulit untuk diperbaiki gitu. Mungkin kalau takarannya sedikit enggak apa-apa, tapi seringkali bencana alam ini skalanya besar gitu. Jadinya lebih sulit untuk ditangani, sehingga mungkin di sana banyak korban khususnya dari populasi hewan ini. Lalu yang ketiga di sini faktor pembatasnya adalah penyakit gitu. Seperti wabah-wabah penyakit yang tiba-tiba datang. Kita berikan contoh saja dari COVID-19. COVID-19 ini dia meluluhlantahkan atau mengurangi populasi manusia. Biasanya kalau yang terjadi pada hewan itu kayak flu burung. Bahkan kemarin bisa dibilang di bulan-bulan yang lalu itu ada penyakit yang diserang oleh sapi, yang terserang, pokoknya intinya sasarannya sapi itu. Jadinya banyak sapi yang
mati kelelahan gitu ya, banyak yang meninggal gitu. Itu termasuk sebagai salah satu wabah penyakit gitu yang menjadi faktor pembatas daripada populasi ini, karena kan satu persatu dari populasi ini bisa berkurang. Nantinya populasi atau spesies itu butuh waktu yang lama untuk dapat kita bilang, mereka butuh waktu yang lama untuk mengalami pertumbuhan gitu, nggak serta merta mereka baru lahir langsung tumbuh besar gitu, akan tetapi butuh waktu yang lama. Sedangkan kalau jumlahnya banyak, otomatis itu akan mengurangi daripada populasi. Lalu di sini faktor pembatas yang keempat ada perilaku sosial, umumnya terjadi pada hewan, yang dimana hal ini terjadi karena kompetisi antara hewan baik yang satu spesies maupun yang di luar spesies. Nah, misalnya nih mereka memperebutkan habitatnya ataupun merebut makanannya gitu. Secara otomatis nantinya jika perilaku sosialnya ini jika perilaku sosialnya ini terjadi secara terus-menerus dan menjadikan spesies itu agresif, itu juga dapat menjadi faktor pembatas daripada populasi yang ada. Lalu yang terakhir di sini ada sumber daya. Nah, untuk sumber daya ini kayaknya yang paling penting nih gitu untuk keberlangsungan dari populasi. Nah, karena kalau kita lihat jika sumber dayanya yang kurang, maka secara otomatis nanti nutrisi atau sumber daya dukung dari hewan yang satu spesies itu juga nantinya akan berkurang gitu. Otomatis kalau mereka berkurang, sumber daya itu tidak terjamin gitu keberlangsungan hidup maupun habitat dari populasi tersebut. Karena di sini sumber daya itu nggak cuma berasal dari alam gitu, tapi juga bisa dibuatkan oleh manusia. Intinya dia makanya di sini sumber daya entah dia berasal dari alam maupun manusia untuk keberlangsungan. Misalnya kayak sapi kan nantinya dibuatkan kandang supaya tidak mudah kabur gitu. Mungkin ada yang melepaskan sapinya di bukit-bukit gitu. Tapi itu sifatnya yang alami, yang buatan ini kayak kandang. Kurang lebih itu sumber daya yang mendukung pertumbuhannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah kepada teman-teman semua, sekiranya jika ada yang masih dibingungkan atau sekiranya ingin bertanya dari pemaparan materi dari kami tadi, silakan untuk 3 orang penanya kami persilahkan. Zianul 1 dari lagi, Prihartini, dan Okti Holidian. Seperti yang dijelaskan kan tadi ada beberapa tipe interaksi. Dari itu netralisme, mutualisme, pemangsaan, persaingan, komensalisme, parasitisme. Dari beberapa interaksi yang telah dijelaskan tersebut, ada beberapa interaksi yang memang dapat menguntungkan bagi makhluk hidup dan ada juga yang merugikan bagi makhluk hidup. Kalau yang menguntungkan kan kita nggak perlu bahas ya, karena saling menguntungkan. Untuk yang merugikan, ada nggak contoh makhluk hidup yang memang interaksinya itu merugikan, namun ada usaha untuk makhluk hidup tersebut mempertahankan dirinya sendiri dari parasit misalnya? Ada nggak contoh makhluk hidup ataupun tanaman kah, hewan? Cuman itu sih. Oke, terkait pertanyaan dari saudara Zianul Alvin tadi, di sini kita lihat saja gitu, dari tipe interaksinya itu parasitisme, parasit gitu, otomatis dia pastinya akan merugikan orang lain untuk mempertahankan dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin di sini yang terlalu tadi kan dia contohkan dari segi pohon mangga dengan benalu, nantinya dia akan menyerap daripada unsur-unsur yang ada di pohon mangga itu untuk mempertahankan dirinya sendiri untuk keberlangsungannya hidup. Tadi kan disebutkan juga contohnya seperti apa gitu. Contohnya ya dari sana gitu, karena dia mempertahankan dirinya dengan mengorbankan orang lain gitu, dengan merugikan orang lain. Iya, karena kan dia merugikan orang lain. Maksud saya itu ada nggak caranya untuk mempertahankan dirinya sendiri dari parasit ini? Inangnya tentu saja kalau kita berbicara tentang bagaimana dia mempertahankan diri, inangnya sebenarnya pohon mangga itu bukan inangnya, cuma si benalu ini dia nitip di sana loh gitu, jadinya secara otomatis si pohon mangga ini yang akan dirugikan. Gimana cara inangnya untuk mempertahankan dirinya itu? Pastinya dengan unsur hara tetap
tetap stabil gitu, karena kan dia memang untuk dasar geografinya itu dari tanah gitu, jadinya unsur haranya juga harus terjaga kelembapannya, karena mungkin kalau dia tidak didukung dari suhu atau bagaimana, otomatis nanti pohon mangganya yang akan mati gitu, karena memang udah dari si benalu ini yang mengambil sari-sari mungkin dari tubuhnya, lagi nggak ada unsur hara yang masuk gitu, jadinya tetap aja masuk. Ada juga contoh yang parasitisme dari, tapi ini dari manusia dan hewan gitu, contohnya kayak manusia dengan kutu ataupun manusia dengan nyamuk gitu. Nah, gimana caranya untuk mempertahankan dirinya dari si manusia ini? Tentunya dengan mengusirnya gitu, mengusir kutu-kutu dan nyamuk itu. Makanya kan nanti ada loh tanda yang disebabkan oleh hewan tersebut gitu, sehingga contohnya kalau kutu pastinya gatal-gatal di kepala, kalau nyamuk nantinya bintil-bintil gitu, supaya tidak terjadi terlalu lama. Dan untuk mempertahankan diri tentu saja harus diusir gitu, dengan mungkin membersihkan diri, kalau lebih seperti itu. Apakah bisa diterima atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Sah. Keren. Dibayar Tunai. Oke, baiklah. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, saya Okti Holidianti mau nanya tentang ukuran populasi. Yang bagian pertama, osilasi populasi. Kan pengertiannya osilasi populasi adalah perubahan ukuran populasi secara simetris di atas dan di bawah level keseimbangan. Maksudnya itu seperti apa dan contoh populasi hewan yang mana gitu? Populasi hewan. Oke, makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Okti. Istilah keseimbangan sangat umum dipakai untuk menggambarkan keadaan dinamika sistem yang tidak mengalami gejolak. Apabila suatu sistem yang berada dalam keadaan seimbang, salah satu subsistem atau komponen sistemnya mengalami gangguan, maka seluruh sistem akan berubah. Besarnya perubahan mungkin dalam kuantitas yang sangat kecil, tetapi setelah beberapa waktu dapat memberikan akibat yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya. Oke, terkait pertanyaan dari Saudari Okti Holidianti, ini lebih ke ukuran populasi ya. Ukuran populasi yang pertama yaitu populasi osilasi. Nah, yang namanya ukuran di sini lebih ke bagaimana polanya, juga untuk perubahannya seperti apa, mekanismenya itu seperti apa, bukan ukuran 3 cm, 4 cm gitu. Jadinya setelah tadi kami coba cari-cari juga informasinya, untuk contohnya itu sebenarnya tidak ada contoh spesifik, hanya saja memang ada beberapa spesimen dari hewan yang dijadikan sampel untuk bagaimana rentang hidupnya, juga pola mekanisme dia untuk bertahan hidup itu seperti apa. Nih, bentar ya, saya kirimkan link jurnalnya di grup. Ekologi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini kalau pola osilasi itu juga menentukan bagaimana kerentanan hidup dari sistem ini. Sepertinya untuk populasi osilasi ini lebih ke bagaimana dia menentukan gitu, bagaimana rentang usia, juga bagaimana daripada perkembangan dari kenapa lo siput ini bisa bertahan hidup di sepanjang pantai di Yogyakarta ini. Untuk contohnya saya tidak menemukan atau mungkin karena memang kekurangan sumber gitu ya, jadinya ini sumber yang bisa saya pakai gitu untuk pola osilasi di populasi ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan terkait pola osilasi. Untuk Saudari Okti mungkin ada yang ingin disanggah atau diterima jawabannya? Diterima ya.
Nama saya Prihartini dan pertanyaan saya itu di bagian yang interaksi komensalisme. Kita tadi kan disebut contohnya itu ikan remora dengan ikan hiu. Tapi ada suatu video yang asalnya itu berasal dari referensinya itu dari seorang ilmuwan mengatakan bahwa sebenarnya ikan hiu dengan ikan remora itu tapi ini sebentar. Seperti ikan hiu dan paus itu kan dikenal sebagai simbiosis komensalisme. Tapi menurut seorang ahli biologi dari bernama seorang ahli biologi bernama Christopher Kenale mengungkapkan kalau ikan remora itu memberikan beberapa kesulitan kepada inangnya. Jadi bukan si ikan hiunya itu merasa nggak apa-apa gitu, tapi ada beberapa kesulitan. Seperti ikan paus juga kan, ikan remora ada di sana gitu. Nah kalau ikan paus itu, mereka kalau ada ikan remora, mereka itu melompat ke menghindari ikan remoranya. Itu kan berarti bahwa ikan remora itu nggak memberikan keuntungan buat mereka gitu. Sedangkan di ikan hiu, bahwa parasit pada tubuhnya itu daripada dimakan oleh ikan remora itu lebih banyak kan terjatuh sendiri gitu. Jadi secara logika itu nggak memberikan mereka keuntungan ataupun gimana ya, si ikan hiu ataupun ikan paus ini tidak serta-merta merasa mereka itu aman-aman aja ada ikan remora ini, dibuktikan dengan tindakan mereka. Jadi sampai sekarang ini apakah contoh dari komensalisme dari ikan hiu dengan ikan remora ini masih tetap atau ada perubahan gitu? Karena kan kayak ada penyangkalan lah gitu. Bagaimana menurut presentator? Pertanyaan yang ketiga, di sini pertanyaan dari saudari Prihartini terkait ikan hiu dan remora atau paus dengan remora gitu. Nah, untuk sebagian besar kan ikan remora ini juga bisa dibilang ikan hiu atau paus ini tidak nyaman gitu dengan keberadaan ikan remora. Nah, untuk pertanyaannya itu, apakah contoh dari ikan hiu dan remora ini masih menjadi contoh dari tipe interaksi komensalisme? Itu kan? Oke. Kan tadi nanyain pendapat nih, jadinya secara otomatis sesuai dengan apa pendapat dari kami gitu. Ya. Kalau ditanya apakah masih digunakan gitu, kami jawab masih gitu. Karena memang di sini dilihat dari sifatnya itu remora ini bukan termasuk dari ikan parasit gitu. Kenapa mereka menempel di ikan hiu? Karena mereka selain mencari sisa-sisa makanan yang sudah dimakan oleh ikan hiu itu, mereka juga akan karena remora ini juga kecil, jika dia berteduh atau misalnya nanti dia berteduh di ikan hiu atau di paus itu, kalau dari kenapa dia masuk komensalisme? Karena hiu ini nggak merasa merugikan gitu. Meski hal itu kita juga nggak menutup kemungkinan kalau ada spesies ikan hiu yang tidak menyukai gitu. Bahkan ada yang spesies ikan hiu yang memakannya. Nah di sini untuk spesies hiu yang memakan dari ikan remora ini ada mana ya? Ada hiu gosong dan hiu lemon. Yang ini bukan. Oh ya, lupa tadi untuk screenshot. Ya, karena memang ada beberapa spesies hiu yang tidak suka akan keberadaan remora ini gitu. Jadinya mereka lebih agresif untuk memakan remora ini. Mungkin itu salah satunya. Tapi kalau ditanya masih dipakai untuk contoh komensalisme, masih gitu, karena lebih dominan hiu itu tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan gitu oleh keberadaan si remora ini gitu. Hanya beberapa. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau dari penanya ingin menyanggah. Berarti jawabannya sudah diterima? Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi